para pembajak kalau dia tumbuh subur, maka dia membunuh para penulis. Dan akibatnya jangka panjangnya apa? Orang tidak mau menulis. Betul. Welcome to Renaissance. Halo Sobat Renaissance, sekarang saya bersama dengan Kak Sulhan Yusuf, seorang saudagar buku, istilahnya pelaku perbukuan lah, mulai dari penulis juga, sampai sebagai aktivis literasi. Dan sekarang saya hendak membicarakan tentang semesta perbukuan bersama Kak Sulhan Yusuf sebagai pelaku perbukuan. Nah, ada yang menarik Kak saat ini di dunia industri perbukuan, karena sekarang kan ekonomi ini tau lah gitu, ekonomi pasang surut gitu, otomatis juga industri perbukuan pasang surut ya kan. Nah, jika melihat kondisi industri perbukuan dari masa ke masa ini, bagaimana Anda melihatnya, Kak Sulhan? Oh iya, jadi saya ini kan terjun ke industri perbukuan dalam pengertian menjadi penjual buku atau istilah kerennya saudagar buku. Itu sejak tahun 93, jadi sudah lebih seperempat abad. Saya menjadi penjual buku yang supaya terkesan keren dibilang saudagar. Saudagar buku itu istilah yang disematkan oleh Muhyiddin M. Dahlan. Oh iya, di tulisannya kemarin kayak. Ya, jadi dia menulis satu esai tentang saudagar buku dari Makassar dan dia mendapuk saya sebagai seorang saudagar buku. Nah, dari pengalaman saya sejak dulu ya, sejak pertama kali terjun ke dunia perbukuan sampai saat ini, inilah masa-masa inilah yang paling sulit. Ya. Jadi istilahnya kita sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Jadi 5 tahun terakhir itu industri perbukuan kurang bergairah. Ya. Dalam pengertian respon masyarakat terhadap dunia perbukuan menurun. Itu kita asumsikan sebagai orang yang mau beli buku ya. Itu menurun. Belum sehat benar dari kondisi itu, tiba-tiba kita disikat oleh corona. Ya kan? Disikat oleh corona dan sudah ulang tahun ini corona. Sudah 1 tahun lebih. Dan industri perbukuan kita juga mengalami keterpurukan karena tidak ada ekonomi sekarang ini, sektor ekonomi yang berjaya sejak corona ini kan. Dan 5 tahun terakhir ini di Kota Makassar ini beberapa toko buku yang tutup ya. Tetapi yang hidup muncul dengan gaya baru juga ada. Jadi ada harapan baru. Tapi toko-toko buku model lama yang konvensional itu sudah pada tutup ya. Ada beberapa lah. Nah, etis saya sebutkan nama-nama toko yang sudah tutup itu. Yang etis saya itu karena saya punya ya Papyrus. Ya sudah tutup ya? Iya, saya tutup. Pantas, saya biasanya ke sana saya mau singgah kan, tapi nggak pernah buka ini. Iya, jadi kalau kasusnya Papyrus itu ya di samping memang ada kelesuan di dunia perbukuan, juga karena pihak tempat saya mengontrak itu yang mau memakai dan mau merenovasi itu. Jadi ada mungkin 20 tahun saya buka itu toko buku Papyrus di sana itu kan. Ada penurunan terus dan kemudian tiba-tiba pihak yang punya itu mau mengambil lahannya kembali untuk dia gunakan dan perjanjian kami tidak bisa lagi melanjutkan. Akhirnya saya nyatakan tutup secara offline. Papyrus saya pindahkan ke induknya di sini di Paradigma Ilmu, buku Paradigma Ilmu, dan tetap meladeni penjualan online. Jadi benar-benar situasi sekarang kita ini berada pada titik-titik yang kurang menggembirakan untuk industri perbukuan ini. Ini Kak, terus ciri-ciri atau karakter-karakter buku yang Anda jual sekarang, buku-buku genre apa? Karena kan sekarang sudah banyak perubahan genre. Bahkan orang juga sudah berpikir supaya laku dagangan
di toko buku saya, mending saya menjual buku-buku yang setidaknya laris, di masyarakat Ya. gitu. Kalau sekarang kita masih, kan saya tahu bahwa, toko buku Paradigma dan Papyrus itu banyak menggeluti atau menjual buku-buku pemikiran gitu. Sekarang gimana Kak, apa posisi-posisinya gitu? Genre-genre buku apa yang sekarang banyak kita, jual gitu? Iya. Jadi sebenarnya, saya tidak bicara genre dulu ya, Iya iya. tapi bicara Karakter lah, karakter iya buku karakter ya, buku ya gitu. jenis-jenis buku. Jadi, yang pertama itu biasa kita istilahkan dengan buku-buku yang bersifat kognitif. Iya iya. Jadi buku-buku yang berkaitan dengan, isinya pengetahuan. Iya. Ya misalnya, buku resep masakan, ya kan, nah itu yang kayak begitu. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua yaitu buku yang berkaitan dengan afektif. Jadi yang berkaitan dengan soal olah rasa. Iya. Nah biasanya di sini buku-buku karya sastra lah, ya Iya. karya-karya fiksi. Kemudian, jenis buku yang ketiga yaitu buku konatif, yaitu buku-buku yang isinya propaganda. Iya. Nah, propaganda di sini bukan propaganda ini, tetapi yang menggairahkan dan, eee eee, apa, Berbobot lah ya ceritanya. berbobot dan Iya. kemudian bisa mengubah Iya. orang itu ya. Tujuannya Ya, jelas kan dia propagandanya. mau menggerakkan perubahan lah Perubahan. kira-kira begitu. Nah, dari masa ke masa, tiga jenis buku ini masuk semua ke pasaran. Cuma respon masyarakat itu yang berbeda-beda, kan. Nah, untuk di tahun-tahun belakangan ini, yang redup, pemasarannya kalau di tempat saya khususnya itu, eee, buku-buku konatif. Itu kan di situ kan ada buku filsafat, Iya buku iya. apa, ya buku agama yang ini dan pokoknya buku wacana lah, pemikiran ya. Buku pemikiran ya betul. Iya, itu respon publik kurang dibanding di tahun-tahun, 90-an, Kenapa ada perbedaan seperti itu? situasi sosial kita. Oh iya situasi sosial ya. Saya punya istilah ya sekarang ini bahwa peradaban kita kan makin materialistik ya. Ya. Sehingga, dampaknya juga kepada industri perbukuan juga, masuk ke situ. Iya iya. Buku-buku yang bisa menopang peradaban yang materialistik ini. Makanya buku-buku yang banyak laku itu buku-buku how to, ya kan. Misalnya Buku-buku motivasi ya? ya buku-buku motivasi, buku-buku sukses. Iya, Ya ya kiat-kiat sukses, ya CPNS ya misalnya. ya kayak gitu, 25 kiat jitu menjadi pengusaha sukses, Iya iya kayak iya. gitu. Kalaupun ada ini, Buku pemikiran? buku pemikiran ya mendaur ulang saja. Saya tidak melihat ada satu terobosan pemikiran, belakangan ini yang kemudian direspon begitu bagus oleh publik. Berbeda dulu di tahun-tahun 90-an misalnya ada pemikir-pemikir tertentu yang diburu bukunya kan. Iya. Ya, kalau sekarang malah ndak ada yang Karena membaca buku-buku berbobot itu di kalangan masyarakat saat ini sudah mulai berkurang Kak, karena itu kan bisa dilihat dari nuansanya, konteksnya. Di zaman itu kan kita tahu bahwa di sana, masih zaman geliat aktivisme itu masih terasa gitu, sehingga membaca buku, geliat intelektualisme juga di kampus-kampus masih terasa, sehingga membaca buku-buku berat, yang diskursus ya, yang iya pemikiran itu masih masih banyak, masih populer lah. iya. Ya jadi, pembaca buku serius itu, buku konatif itu kan ya yang agak serius juga kan. Iya iya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah di kalangan masyarakat kita khususnya di kalangan muda ya, itu kegandrungan pada wacana-wacana serius ini tumbuh subur apa tidak? Ya kan? Karena, sangat sulit itu masyarakat umum kita kita harapkan ya, untuk membaca buku-buku seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya kemudian bagaimana, kelompok-kelompok mahasiswa atau pembaca serius itu kemudian tertarik dengan buku yang berbau konatif itu. Itu saja anunya, Itu saja kuncinya lah ya. kuncinya. Jadi kalau kan kalau penerbit itu menerbitkan buku, Ya. itu sesuai dengan selera pasar. Selera pasar itu Jadi ya. kalau pembacanya kurang, ya sudah tidak diterbitkan. Karena ini kan itu. bisnis Kak, Bisnis, kan. ya. Maka mau tidak mau kita juga harus Ya, melihat selera pasar bagaimana gitu. kan sebenarnya juga para penerbit itu juga, motifnya beda-beda. Ya. Ada motifnya memang motif ideologis. Ya, ya. Jadi bisnis itu hanya jalan.
tapi yang paling pertama tujuannya adalah bagaimana gagasan-gagasan pencerdasan itu berlangsung terus-menerus sehingga dia masuk dalam dunia penerbitan. Tetapi penerbit yang seperti ini, istilah saya itu jalan ninja yang dia ambil. Yang penerbit yang di satu sisi mempertimbangkan aspek bisnis dengan menerbitkan buku-buku yang laris di pasar, tapi pada saat yang bersamaan dia juga menerbitkan buku-buku serius, sehingga ada subsidi silang gitu. Nah ada juga yang memang penerbit tidak pikir, satu-satunya yang dia pikirkan itu adalah untung. Buku apa yang laku itu lagi yang diterbitkan. Nggak ada urusan dengan wacana, nggak ada urusan dengan urusan ini apa yang diminta oleh pasar itu yang diterbitkan. Tapi seharusnya kalau saya Kak, justru seharusnya buku-buku pemikiran yang serius itu kuantitasnya bisa lebih banyak diterbitkan untuk hari ini, karena kan sekarang penerbit itu sudah sangat banyak gitu. Baik khususnya di kalangan penerbit indie ya kan. Karena saya melihat itu untuk membuat perusahaan penerbit itu sudah gampang sekali Kak gitu. Dan sehingga jumlah penerbitan saat ini, perusahaan penerbitan ya, bisnis penerbitan lah istilahnya, itu sudah melonjak besar gitu. Nah, tapi kenapa buku-buku serius seperti itu masih belum tidak terlalu banyak beredar juga Kak di kalangan masyarakat? Iya, jadi memang sekarang ini orang mudah menerbitkan buku. Setiap orang itu bisa menerbitkan bukunya sendiri. Jadi misalnya saya menulis buku, kemudian membuat penerbit sendiri, beri nama sendiri, urus saja izinnya. Kalau mau membutuhkan ISBN ya harus daftar sebagai satu yayasan perkumpulan. Kemudian diminta ke Perpustakaan Nasional untuk mendapatkan ISBN. Tapi kalau tidak, langsung aja dicetak. Nah, dan itu berarti sudah jadi buku kan? Nah itu. Nah, cuma itu tadi yang kita maksudkan di sini adalah penerbit mainstream seperti Gramedia, Mizan, penerbit-penerbit yang berikut itu yang banyak juga Dipa misalnya. Apakah itu yang kita maksud? Nah, mereka ini itu tadi kalau Gramedia saya lihat itu masih itu ada buku wacana, ada buku populer kan? Mizan juga begitu, wacana populer. Dipa juga saya lihat masih begitu. Dipa ini sekarang Dipa Press ya? Ya, Dipa Press. Ini gaungnya untuk buku-buku wacana sangat tinggi. Saya lihat buku-buku sastra banyak diproduksi banyak juga di sana. Jadi, nah sekarang persoalannya adalah apa yang harus kita lakukan agar buku-buku ini dibaca? Gitu ya, betul. Iya kan sebenarnya kita tidak kekurangan sebenarnya Kak buku wacana gitu. Iya. Tapi bagaimana caranya ini dibaca gitu ya? Oh iya betul. Nah ini persoalan, ya kan? Dan kemudian ada soal lain yang sebenarnya itu merisaukan ya. Jadi di samping itu tadi satu kasus ya, kurangnya minat baca pada buku-buku penatif, buku-buku serius itu. Ada juga yang paling menyakitkan, industri buku bajakan. Oh iya, itu menarik itu Kak. Kita bahas di kesempatan ini gitu. Iya. Jadi kalau membajak buku baru orang per orang, kan mengcopy itu satu buku itu kan membajak juga sebenarnya. Tapi tidak dijadi ini ya, aspek ekonominya enggak ada. Kita tidak jual belikan kan? Ya, tidak. Jadi misalnya Muhajir membutuhkan buku ini sudah tidak ada di pasaran dan kemudian mengkopinya, kemudian untuk keperluan pribadi, itu bukan soal, itu penyebaran pengetahuan. Yang kita persoalkan itu adalah ketika buku bajakan ini sudah menjadi industri, karena bisa lebih besar daripada penerbit aslinya. Iya. Bisa lebih laku lagi. Lebih laku. Betul. Ya. Di Jogja itu beberapa tahun lalu ada kasus begitu. Buku bajakan itu lebih banyak jumlahnya di lapak-lapak dibanding buku aslinya. Buku aslinya. Dan beberapa kasus penulis misalnya Gusmu itu kadang-kadang kan dia punya fans banyak kan, bukunya diterbitkan dibajak di mana-mana. Kemudian pembacanya juga di mana-mana. Nah, pembaca ini kan tidak tahu kadang-kadang mana buku bajakan, mana buku asli. Nah, ketemu Gusmu dia minta tanda tangan. Gusmu tahu bahwa buku bajakan ini, tapi dia harus menandatangan untuk menghargai fansnya. Perasaannya kan. Padahal dia bilang, saya
dengan berat hati harus menandatangani buku saya yang dibaca. Coba bayangkan. Jadi buku bajakan menjadi asli gara-gara tanda tangannya Gus Mung kan. Sebenarnya dulu itu masih gampang kita bedakan mana buku baru, mana buku asli, mana buku bajakan. Tapi sekarang itu mungkin teknologi yang berkembang, itu sudah ada buku bajakan yang memang sudah hampir sangat mirip dengan buku aslinya gitu. Nah, sebenarnya buku bajakan sekarang itu kualitasnya makin bagus, kan? Makin bagus. Bahkan kalau orang tidak punya pemahaman yang memadai, itu dia bilang apa sih yang membedakan isinya kok sama, gambarnya juga sama, ya. Jumlah huruf yang dimuat di dalam situ juga sama, tapi kadang-kadang ada juga memang aspek ini sih, biasa di dalam kurang rapi apa segala macam. Nah ini kenapa pajakan? Ini juga sekaligus edukasi buat konsumen ya, buat para pembaca. Bahwa sebenarnya kalau ini menjadi industri, itu banyak yang dia bunuh. Jadi dia memotong leher penulis dan menggerek leher penerbit. Ini para pelaku buku bajakan ini. Pelapak buku yang menjual buku asli pun juga ini berefek juga kan? Iya. Jadi kan dalam sebuah proses untuk penerbitan buku kan ada 5 langkah, 5 tahapan. Ya. Jadi penulis, kemudian ke penerbit, ya kan? Kemudian ke percetakan, ya kan? Kemudian distributor, masuk ke toko buku, baru konsumen. Nah, di dalam 5 tahapan ini ada 15 langkah untuk lahirnya satu buku. Penulis, kemudian dia dorong dulu ke proofreader, pembaca awal, kemudian ke editor, di situ baru dibawa ke penerbit ACC, kemudian membuat layout, membuat desain sampul, ini bla bla bla, sampai kepada tiba di konsumen. Itu 15 langkah. Nah, tiba-tiba datang pembaca buku ini skaster kan, langsung saja buku yang seperti ini dibawa ke percetakan untuk digandakan, ya kan? Jadi cuma dengan 3 langkah mati kita. Nah, coba bayangkan yang dia bunuh siapa? Penulis, ya kan? Kemudian penerbit, kemudian penjual buku, ya kan? Distributor buku di dalam siklus ini. Jadi kan pembaca itu kan namanya pembajak ya. Cuma ambil ini misalnya, dia bawa ke percetakan untuk digandakan dan setelah itu dijual. Nah, kemudian toko buku juga bisa berpengaruh itu. Kecuali toko buku yang kerjasama menjadi penada. Iya, kan ada juga toko buku yang seperti itu. Menjadi penada, membantu menjualkan para pembaca ini. Karena dia bilang, ini yang disuka konsumen karena lebih murah. Tapi dia dijual buku asli. Gitu. Ya bukan buku asli. Memang penada ya? Penada, dia kadang-kadang malah campur. Ya, betul. Tapi saya justru kasihan dengan penulisnya, Kak. Iya. Gitu. Karena kan kita tahu bahwa penulis ini dia hidup dari royalti. Kalau misalkan buku aslinya nggak laku, gimana dia bisa menunjang kehidupannya kan? Begitu. Makanya saya bilang pembajakan ini itu seperti benalu. Dia numpang di sebuah pohon dan memejamkan pohon itu mati kan? Dia hisap terus. Dan dalam siklus perbukuan ini, industri perbukuan itu, yang paling menderita itu adalah penulis. Padahal dia sebab pertama lahirnya sebuah buku. Mana ada buku kalau tidak ada penulisnya kan? Tapi dia yang paling menderita. Dalam keadaan normal saja, penulis itu yang paling boleh katakan rendah keuntungan yang dia dapat. Nah, saya cerita begini ya. Penulis, kemudian dia dorong ke penerbit. Kalau di ACC oleh penerbit, ada perjanjian royalti. Royaltinya berapa? Mungkin 10-15% dari harga buku per eksemplar. Kalau buku itu laku. Nah, jadi dia diterima langsung itu duitnya. Nanti ada laporan dari penerbit bahwa sekian buku Bapak yang laku, baru kemudian dibayarkan royaltinya. Nah, coba bayangkan kalau harga buku itu 100.000. Berarti dia dapat 10.000 per buku, dicetak 1.000. Berarti peluangnya cuma dapat 10 juta. Nah, kalau cuma laku 100-200. Belum lagi kalau dikadalin sama penerbit kan? Nah, itu. Karena laku 1.000 saja itu ya luar biasa kan? Nah, susahnya gitu. Iya, untuk menjual 1.000 eksemplar tuh. Nah, coba bayangkan. Nah, penerbit kan ke toko buku misalnya dengan batasan limit 30%. Kemudian penjual buku kadang-kadang menjualnya secara normal. Jadi dia dapat sebenarnya selisihnya itu 25-30%, tetapi kan dia yang bayar semua ongkos operasional. Jadi yang didapat juga oleh toko buku itu kadang-kadang 15-20%.
Tapi saya mau meyakinkan bahwa yang paling menjadi sebab pertama lahirnya sebuah buku itu adalah penulis, tetapi dia yang paling menderita Paling dari sisi menderita ekonomi. dari sisi ekonomi. Nah, itu dalam keadaan normal tadi. Nah, Iya. bagaimana kalau datang pembajak? Tidak ada yang didapat sama sekali. Tidak ada kan? Mana bisa itu pembajak itu bayar royalti? Ya. Nggak ada. Itu artinya pembajakan ini banyak ini ya. Artinya banyaklah memakan korban gitu dari industri perbukuan hingga penulisnya sendiri gitu. Nah, mau tidak mau pembajakan ini harus dilawan, Kak. Dan saya sepakat itu seruan untuk melawan pembajakan ini harus digemakan terus-menerus. Nah, mumpung kita berada di video ini agar sampai ke masyarakat, barangkali Kak Sulhan punya seruan ke masyarakat untuk mengajak masyarakat untuk bersama-sama melawan pembajakan buku ini, Kak. Karena ini kan sudah tidak bisa dibiarkan, Kak, karena ini merusak siklus perbukuan dan merugikan banyak pihak, khususnya penulis, Kak, ya. Penulis ini kalau setengah mati Tommy tidak banyak tonjiwan nah dirugikan lagi sama kan pembajakan kan begitu. Bisa ada seruannya, Kak. Jadi begini, saya agak keras mungkin sama para pembajak ini ya. Itu bukan dalam dimensi untung rugi saja, tapi dimensi moral. Moral. Bahwa para pembajak buku ini seperti benalu. Tahu enggak benalu? Benalu itu menumpang di sebuah pohon dan kemudian dia menghisap sampai pohon itu mati tangkainya. Jadi tidak ada seorang petani yang mau membiarkan tanamannya itu dihinggapi benalu. Nah, sehingga karena diyakini bahwa benalu itu merusak. Nah, pembajak ini merusak. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk melawan pembajakan ini? Ada yang pernah mengusulkan bagaimana kalau para pembajak tahu bayar royalti kepada penulis. Nah, itu justru yang dia hindari. Iya. Karena kapan dia ketemu dengan penulisnya maka dia bisa diproses secara hukum. Betul. Ya kan? Nah, ini bisa kita melawan para pembajak buku ini dengan dua cara. Ya, diorganisir ataukah tindakan sosial dan tindakan individual. Yeah. Tindakan sosialnya itu ya seperti yang dilakukan oleh teman-teman penerbit di Jogja. Yeah. Jadi ada lebih 10 penerbit di Jogja membuat konsorsium untuk kemudian melawan dan melaporkan. Ya ada sih yang ditangkap 2-3 pembajak. Ya. Tapi kan sekarang masih banyak juga ya, pembajak. Kan itu masih bahkan tumbuh subur. Iya. Gitu. Nah, yang kedua itu adalah secara individual. Mari kita membiasakan diri untuk memelihara keberkahan. Saya selalu percaya, kan ada yang bilang, kan buku yang kita baca sama dengan buku yang isinya sama kan? Isinya sama, tidak ada bedanya. Ya kalaupun ada yang kabur-kabur sedikit itu bahkan ada loh yang bilang, Kak, bahwa pembajakan buku itu menguntungkan rakyat kecil gitu. Karena buku sekarang sangat mahal dan tidak bisa diakses oleh rakyat kecil katanya. Iya. Tetapi itu sama saja menjual rakyat kecil. Ya. Ya kan? Demi kepentingan bisnis. Ya, seandainya tidak mengambil keuntungan, itu no problem. Ya. Tapi kan mengambil keuntungan dari pembajakan ini. Betul. Kemudian sampai ke rakyat kecil dan kemudian rakyat kecil ini tidak diedukasi kan jadinya. Iya, betul. Untuk coba misalnya begini. Coba misalnya saya menjual barang curian kepada Bung Muhajir dengan harga miring. Itu bagus enggak itu? Secara moral nggak bagus sebenarnya. Iya, misalnya saya curi ini HP, ya kan? HP ini saya curi dan kemudian harganya taruhlah 3 juta ini HP. Ya. Kemudian karena saya curi, kemudian saya jual ke Muhajir 500.000. Itu secara tidak langsung, secara real itu menguntungkan ini ya, dapat HP murah, bisa memakai. Gitu. Tetapi ada orang yang dirugikan kan? Betul. Jangan mengatasnamakan rakyat kecil untuk kemudian mengambil keuntungan. Sepertinya mau melawan kapitalisme perbukuan katanya, tapi dengan cara-cara yang kapitalistik juga kan sama saja kan. Di pembajakan itu aslinya kapitalis. Oh iya, betul Kak. Karena dia membunuh banyak pihak. Yang dia bunuh itu seperti saya katakan tadi, penulis. Anda tidak bayar royalti kok penulis. Penerbit untuk menghasilkan satu buku seperti ini banyak sekali yang campur tangan di dalamnya kan. Ya, betul.
Ya. Menghisap tenaga kerja lah. Tenaga kerja berapa? Berapa tenaga kerja yang akhirnya dia ini kan? Iya. Nah, misalnya yang mendesain sampul, yang melayout, yang mengedit, proofreader, editor. Panjang rentetannya, saya sudah katakan tadi 15 langkah untuk menghadirkan satu buku seperti ini yang dibagi dalam 5 tahapan. Nah, tiba-tiba cuma 2 tahapan atau 3 tahapan para pembajak ini. Dan satu-satunya yang diuntungkan dari 3 tahapan itu adalah dia. Betul. Kalau dikatakan rakyat kecil yang di ini, oh tidak. Sebenarnya pembaca juga itu korban. Pertama, ketidaktahuan mereka itu kadang-kadang dimanfaatkan. Ya, tergiur dengan harga murah itu. Harga murah. Iya. Ya sama lah dengan mengkonsumsi dengan barang-barang yang kita konsumsi. Ya betul. Ya, membajak. Jadi para pembajak kalau dia tumbuh subur, maka dia membunuh para penulis. Dan akibatnya jangka panjangnya apa? Orang tidak mau menulis. Betul. Ya kan? Apalagi kalau penulis itu malas kan? Iya. Kan nanti pada akhirnya dibajak juga buku kita. Apa ini kita capek-capek menulis kan, begitulah istilahnya. Nah, coba bayangkan kalau penulis itu berhenti menulis. Macet pengetahuan kan? Betul. Pengetahuan berhenti. Apa yang kalau pengetahuan berhenti? Masyarakat menjadi tidak berkembang. Tidak berkembang. Iya. Kebudayaannya, intelektualismenya, sampai peradabannya itu bisa berdampak. Jadi para pembajak ini, para benalu ini, yang dia rusak ini sistem peradaban kita. Mungkin Anda mengatakan, apa tong itu anunya, nah sedikit itu. Tidak. Ini berkaitan. Sangat berkaitan. Kalau sudah penulis dibunuh, ya. Buku juga tidak beredar lagi. Tidak beredar. Ya, karena saya itu terhadap penulis kan. Saya itu ada beberapa yang saya takuti di dalam industri perbukuan ini ya. Kan sudah seperempat abad ini kita bergelut di sana. Ada namanya musuh alami buku. Yaitu air, api, rayap. Nah, ini kalau ini yang datangnya kita harus berdamai kalau ini. Ya kan? Nah, musuh dalam selimut kita itu juga ada. Fasis. Orang-orang fasis. Betul itu yang sweeping buku, betul. Ya, seenaknya saja begitu tidak setuju dengan pikiran yang ada di buku itu, dia melakukan tindakan sweeping. Nah, sweeping buku juga ini 2 macam. Ada dengan cara yang melakukan menyita, mengambil, melaporkan. Ya, ada aktivitas itu. Kemudian yang kedua dengan pernyataan. Jangan baca buku ini, jangan baca buku ini, jangan baca buku ini. Itu pasti semua itu. Itu. Nah, musuh di luar selimut itu adalah para pembaca. Ya. Jadi ada di dalam selimut, ada di luar selimut pembaca. Para pembaca buku ini menurut saya susah dilawan karena dia berkaitan dengan untung rugi. Ya, kalau musuh alami itu ya sudah, itu memang sudah takdirnya. Ya, kita harus berdamai ketika ia datang, kita harus berdamai. Tetapi 2 ini ya, fasisme buku dengan para pembajak buku ini, dua ini sama berbahayanya. Satu menjadi polisi pikiran, dan itu berbahaya. Mau mengontrol pikiran kita kan, apa yang hendak harus dibaca, apa yang tidak perlu dibaca, ya tidak boleh kan. Dan itu menyebabkan juga macet pengetahuan. Ya kan, macet pengetahuan. Jadi ada yang beroperasi di ranah pemikiran, ada yang beroperasi di industri bisnis. Nah, bisnis yaitu para pembajak ini. Dua-duanya berbahaya. Dan ini harus dilawan. Harus dilawan. Oke, mantap sekali. Jadi ada 2 yang harus dilawan, fasisme buku dan pembajakan buku. Teman-teman atau sobat Renaissance sekalian, jadi harus diingat kembali, jika misalkan Anda masih mencintai buku, industri perbukuan, dan semesta perbukuan ini, maka ada 2 yang harus kita lawan, pembajakan buku dan fasisme buku. Oke, menarik sekali pembahasan kita hari ini tentang literasi dan semesta perbukuan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Renaissance. Waalaikumsalam.